Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Asep Wawan Jatika dan kepada teman-teman semua yang menonton. Perkenalkan, saya Naura Akila Lipri dari Sekolah Ilmu Teknologi Hayati Program Rekayasa dengan NIM 198250088. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil karya tulis saya dan teman-teman saya yang berjudul pemanfaatan limbah buah menjadi pupuk kompos untuk mendukung pengelolaan sampah organik di kantin GKU 2 ITB Jatinangor. Pada bab pertama yaitu ada latar belakang. Pengelolaan limbah di lingkungan perkotaan, khususnya institusi pendidikan seperti kampus, masih menjadi permasalahan dan membutuhkan solusi inovatif dan berbasis keberlanjutan. Limbah sisa makanan dan buah-buahan belum dimanfaatkan secara optimal dan hanya berakhir di pembuangan akhir. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan upaya pengelolaan limbah organik yang berkelanjutan melalui pemanfaatan limbah buah menjadi pupuk kompos sebagai salah satu solusi pengelolaan limbah organik. Berdasarkan latar belakang permasalahan tadi, ditetapkan rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu faktor apa yang melatar belakangi pentingnya pemanfaatan limbah buah menjadi pupuk kompos. Yang kedua, bagaimana pemanfaatan limbah buah menjadi pupuk kompos dapat mendukung pengelolaan sampah. Dan yang ketiga, bagaimana dampak pemanfaatan limbah buah menjadi pupuk kompos. Lalu adapun tujuan penelitian, yang pertama ada mengetahui faktor apa yang melatar belakangi pentingnya pemanfaatan limbah buah menjadi pupuk kompos. Yang kedua, menjelaskan bagaimana pemanfaatan limbah buah menjadi pupuk kompos dapat mendukung pengelolaan sampah. Dan yang ketiga, menjelaskan bagaimana dampak pemanfaatan limbah menjadi pupuk kompos. Lalu selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian ini bersifat deskriptif atau eksperimen, yaitu melakukan uji coba laboratorium dari data, baik data literatur maupun data dari lapangan, kemudian dianalisis. Sehubungan dengan itu, metode yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah metode deskriptif analitis atau metode eksperimen dengan pendekatan empiris dan rasional. Lalu ada teknik pengumpulan data. Pada penelitian kali ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi lapangan. Observasi dilakukan di area kantin GKU 2 ITB Jatinangor untuk mengetahui jenis dan jumlah limbah buah yang dihasilkan setiap harinya serta kondisi pengelolaannya. Lalu yang kedua ada wawancara. Dilakukan dengan pihak pengelola kantin dan petugas kebersihan untuk memperoleh informasi mengenai sistem pengelolaan sampah organik yang telah diterapkan dan kendala yang dihadapi. Dan yang ketiga ada studi literatur, mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, buku, dan laporan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengelolaan limbah buah dan pembuatan pupuk kompos. Dan yang terakhir ada eksperimen, meliputi proses pembuatan pupuk kompos dari limbah buah yang diperoleh dari kantin. Lalu ada ruang lingkup kajian. Ruang lingkup kajian yang pertama ada limbah buah, pupuk kompos, pengelolaan sampah organik, dan kantin GKU 2. Lalu ada teori-teori dasar yang digunakan. Teori dasar yang pertama itu ada limbah. Berdasarkan teori Slamet, Kusnadi, Notodiharjo, Rafael, dan Harjono, limbah dipahami sebagai sisa kegiatan manusia yang tidak bernilai guna dan berpotensi mencemari lingkungan. Namun limbah juga dapat menjadi sumber daya apabila dikelola dengan baik. Lalu ada limbah buah. Berdasarkan Sulistianingsih, Hafidianto, dan Nazafah, limbah buah merupakan bahan sisa dari buah atau bagian buah yang tidak lagi digunakan. Limbah buah memiliki dua sisi. Yang pertama sebagai sumber pencemaran jika tidak dikelola dan yang kedua dapat menjadi bernilai guna jika dimanfaatkan melalui pengolahan lanjutan. Lalu ada yang ketiga itu ada pupuk kompos. Menurut teori, pupuk kompos terbentuk melalui dekomposisi aerob bahan organik oleh mikroorganisme. Lalu menurut Sundari, limbah buah secara teoritis sangat cocok sebagai bahan kompos karena mudah terurai dan mengandung unsur hara yang mendukung kesuburan tanah. Lalu yang keempat itu ada pengelolaan sampah organik. Menurut Setiawan, pengelolaan sampah organik merupakan upaya sistematis untuk mengurangi volume sampah yang dihasilkan dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan melalui pendekatan reduce, reuse, dan recycle. Lalu ada teori pendukung. Yang pertama ada karakteristik limbah buah, yang kedua jenis limbah buah,
yang ketiga pengelolaan limbah buah terhadap lingkungan, dan yang keempat ada strategi dalam pemanfaatan limbah buah. Kepada bab 3 yaitu analisis pemanfaatan limbah buah menjadi pupuk kompos. Proses pemanfaatan limbah buah sebagai pupuk kompos dilakukan dengan mengikuti tahapan pembuatan kompos yang sederhana namun efektif. Limbah buah yang dihasilkan diolah melalui proses pengumpulan, pemilihan, pemecahan, dan juga penyusunan. Adapun proses pembuatan kompos dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Langkah pertama ada pengambilan sampah organik. Sampah organik berupa limbah buah yang diambil di kantin GKU 2 dalam jumlah terukur untuk digunakan sebagai bahan utama kompos. Lalu langkah yang kedua ada pemilihan sampah. Sampah organik dipisahkan dari plastik, kemasan, dan bahan anorganik lainnya untuk memastikan hanya bahan organik yang masuk ke proses pengomposan. Lalu langkah yang ketiga ada pencacahan limbah buah. Limbah buah dicacah menggunakan pisau atau gunting hingga berukuran kecil. Pencacahan ini bertujuan untuk mempercepat proses penguraian oleh mikroorganisme. Lalu langkah yang keempat ada penyusunan lapisan kompos. Bahan disusun secara berlapis dalam wadah komposter atau galon tertutup dengan urutan lapisan daun kering, limbah buah yang telah dicacah, lalu kemudian lapisan tanah. Kemudian proses ini diulang hingga bahan habis. Setiap lapisan membantu keseimbangan rasio karbon dan nitrogen dalam proses dekomposisi. Langkah yang kelima ada penambahan E4 dan air. E4 ditambahkan sebagai aktivator untuk mempercepat penguraian, dan air diberikan secukupnya agar kondisi kompos tetap lembab namun tidak terlalu basah. Lalu langkah yang terakhir ada fermentasi selama kurang lebih 14 hari. Wadah ditutup dan kompos dibiarkan terfermentasi selama kurang lebih 14 hari. Selanjutnya ada hasil analisis. Pada tabel pertama ada pertumbuhan tanaman kacang hijau tanpa diberi pupuk kompos. Lalu pada tabel kedua ada pertumbuhan tanaman kacang hijau yang telah diberi pupuk kompos. Pada gambar juga terlihat bahwa cup berlabel A adalah tanaman kacang hijau yang tidak diberi pupuk kompos. Lalu pada cup B yaitu ada tanaman kacang hijau yang diberi pupuk kompos. Berdasarkan hasil pengamatan dapat dilihat bahwa tanaman kacang hijau yang diberi pupuk kompos mengalami pertumbuhan lebih cepat dan lebih sehat dibandingkan dengan tanaman kacang hijau yang tidak diberi pupuk kompos. Berdasarkan hasil analisis tadi, pupuk kompos hasil pengolahan limbah buah terbukti dapat mendukung pertumbuhan tanaman kacang hijau. Hal ini ditunjukkan melalui peningkatan parameter pertumbuhan tanaman. Kondisi pertumbuhan tanaman kacang hijau yang diberi pupuk kompos lebih tinggi dan terlihat lebih sehat dibandingkan dengan tanaman kacang hijau yang tidak diberi pupuk kompos. Berdasarkan hasil tersebut, metode pengomposan limbah buah dinilai layak diterapkan sebagai solusi pengelolaan limbah organik di GKU 2. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya sangat terbuka terhadap pertanyaan maupun saran dan masukan. Mohon maaf atas kesalahan saya selama presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.